Pria kulit hitam ini memang tenang. Dihadapkan dengan musuh, ia masih tersenyum. Senyum yang sangat alami. Kemudian dia mulai mengembalikan sisa uang. Tapi perampok memang serakah, ia bahkan mau merampok cincin karyawan wanita itu. Tapi ia berkata, ini adalah hadiah yang ditinggalkan ibunya untuknya. Pria kulit hitam itu melihat perampok tidak mengampuni gadis itu. Mata tiba-tiba menjadi tajam. Dia dengan cepat menghafal karakteristiknya. Kemudian dengan paksa melepas cincin karyawan wanita itu. Berikan pada perampok. Setelah perampok mendapatkannya, ia buru-buru meninggalkan. Pria kulit hitam itu segera mengejarnya. Dia hafal nomor platnya. Sepulang kerja, pria kulit hitam mengambil palu dari rak. Keesokan harinya, supermarket membuka. Cincin karyawan wanita itu tiba-tiba muncul di meja kasir. Dan pria kulit hitam itu menggunakan handuk untuk membersihkan palu yang dia ambil kemarin. Lalu tinggalkan di rak seolah tidak terjadi apa-apa. Pria kulit hitam bernama McCall. Dia adalah pensiunan prajurit pasukan khusus. Sedang bekerja di supermarket ini. Pekerjaannya tidak hanya nyaman, tapi juga ia bisa pergi kemana-mana. Pada hari itu, McCall seperti biasa. Pergi ke restoran untuk makan nasi. Dia menuangkan secangkir teh. Kemudian membaca buku sambil menunggu makanan. Sekaligus, ia mengobrol dengan Teddy yang pelanggan tetap restoran. Dari obrolan, McCall menyadari, Teddy tidak hanya sangat tertarik untuk belajar, tapi juga terutama suka menyanyi. Tak lama, ada pelanggan lain ke restoran UTK menjemput Teddy. Meskipun dia nggak mau. Tapi demi mencari nafkah, ia tetap menyambutnya dengan senyuman. Keesokan harinya, McCall memesan kue untuk Teddy. Dia menemukan ada banyak memar di wajahnya. Pasti disebabkan oleh pelanggan kemarin. McCall tidak menanyakan lebih lanjut. Hanya mengobrol tentang topik belajar. Mereka asyik mengobrol. Dan McCall hendak mengantar pulang Teddy. Tapi di tengah jalan, Teddy dihentikan oleh bosnya. Bahkan tampar dia. Teddy menahan rasa sakit. Dia menyarankan McCall untuk tidak bergerak maju. Dia takut mengganggunya. Maaf. Gak apa-apa. Gak peduli denganku. Banjingan. Bos kemudian memandang McCall dan gak mau meninggalkan. Dia memberinya kartu nama. Katakanlah dia bisa memilih sesuatu yang lebih baik. Lalu ia membawa Teddy meninggalkan. Beberapa hari kemudian, McCall mendengar kabar dari pemilik restoran. Teddy dipukuli. Sampai dirawat di rumah sakit. Lalu, McCall buru-buru ke rumah sakit. Melihat Teddy dalam bahaya. Dia diam-diam duduk di lorong membaca buku. Tunggu sampai sahabat Teddy keluar. McCall mulai menanyakan penyebabnya. Ternyata, malam itu, setelah mengucapkan selamat tinggal pada McCall, Teddy dipukuli oleh pelanggan mesum. Hati McCall dipenuhi dengan kemarahan. Dia menggunakan semua tabungannya. Lalu bertemu bos Teddy. Ingin menggunakan uang sebagai ganti kebebasan Teddy. Tapi bos diejek. Karena jumlah uang yang sedikit ini, Teddy bekerja seminggu, dia juga bisa menghasilkan untuk bos. Kemudian McCall mendapatkan uangnya kembali. Dia menoleh ke pintu. Bos dan junior berpikir bahwa dia akan meninggalkan. Tapi tak disangka. McCall pergi ke pintu dan berhenti. Kemudian ia mengunci pintu ruangan. Dia berbalik menggunakan matanya yang tajam untuk melihat sekeliling. Orang-orang memegang senjata di dalam ruangan ini. Dia mengingat semuanya. Kemudian pembantaian dimulai. McCall duduk di tanah. Dia memperingatkan bosnya bahwa dia dapat mengambil uang. Setelah itu, ia pulang ke rumah dan mulai mencuci darah dari tangannya. McCall berpikir, kali ini dia menangani semuanya dengan sempurna. Tidak disangka, kakak bosnya adalah pembunuh. Mengetahui bahwa adiknya dibunuh, dia segera kembali ke negara untuk menyelidiki pembunuhan ini.
Bertekad untuk membalaskan dendamnya. Melalui jejak adegan, pembunuh itu telah bisa menebak lawannya adalah Master. Kemudian, melalui kamera, dia menemukan foto McCall. Pembunuh itu kemudian menyamar sebagai petugas polisi. Datang ke rumah McCall. Dia ingin memeriksanya. Dan McCall merespons dengan lancar. Menandakan dia kebetulan lewat. Meskipun kedua belah pihak tidak mengungkapkan celah. Tapi satu adalah prajurit pasukan khusus teratas. Yang lainnya adalah seorang pembunuh profesional. Keduanya telah menemukan identitas satu sama lain. Malam berikutnya, McCall ke restoran UTK makan malam. Seorang buruh masuk ke dalam. McCall yang pintar memperhatikan tangannya. Dia bukan buruh upahan. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang pembunuh yang dikirim. Dia juga mengancam McCall dengan pistol. Ingin menangkapnya. McCall sekali lagi menggunakan matanya yang tajam untuk mengamati pihak lain. Kemudian bertindak tegas. Setelah membunuh sang buruh itu, McCall keluar. Dia memegang HP. Membidik pembunuh yang ada di dalam mobil. Lihatlah. Setelah berfoto, ia buru-buru meninggalkan. Pembunuh dengan ekspresi terkejut memerintahkan bawahannya untuk mencegah McCall. Tapi dia dengan lembut dibunuh olehnya. Setelah McCall berhasil kabur, dia segera pulang. Ia menggunakan metode khusus tentara untuk melakukan pertolongan pertama. Gunakan madu rebus untuk dioleskan pada luka. Pada waktu ini, pembunuh sudah masuk ke rumahnya. Dia tiba-tiba mendorong pintu toilet. Gak siapapun di sana. Ternyata McCall telah berencana. Dia memasang kamera HD di rumah. Dan ia bersembunyi di ruang aman. Keesokan harinya, McCall bertemu teman lamanya. Dia mengeluarkan foto tadi malam. Minta dia untuk membantunya menyelidiki informasi pihak lain. Sekarang dia tahu bahwa penyerangnya bukan hanya kakak laki-laki bosnya. Tetapi juga di tim pembunuh profesional. Pada waktu ini, pembunuh sedang makan malam. Tiba-tiba, musuhnya muncul di depan meja. McCall memperingatkan si pembunuh. Dia dulu adalah iblis pembunuh. Dia telah melakukan banyak hal memalukan. Jika pembunuh terus melecehkannya, maka dia tidak akan memaafkan. Setelah mengatakan itu, McCall bangkit dan pergi. Tapi baru pulang, pembunuh membawa bawahan ke supermarket. Mengintimidasi rekan McCall. Ia ingin mengandalkan rekannya untuk memaksanya keluar. Sepertinya si pembunuh tidak mengindahkan peringatannya sama sekali. McCall hanya bisa ke sana. Kemudian dia naik bus ke supermarket. Pada saat ia datang, pembunuhnya sudah dalam penyergapan. Gunakan penglihatan malam untuk mendeteksi. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di dalam bus. Sementara semua orang skeptis. Loudspeaker supermarket berbunyi. Salah satu pembunuh dengan tidak sabar memerintahkan pria gemuk. Katakan padanya untuk memimpin jalan ke ruang radio dan matikan musiknya. Tapi begitu dia memasuki ruangan, McCall muncul seperti hantu. McCall dengan lembut membunuh seorang pria. Lalu menyembunyikan mayat di kamar. Dan menutup pintu kamar. Pria lain merasa tidak normal, jadi ia maju untuk mengamati. Tapi secara tidak sengaja menghentikan pria gendut yang melarikan diri di lorong. Pada waktu ini, McCall muncul lagi. Beberapa pembunuh yang tersisa sedang mencari di supermarket. Tapi tiba-tiba ada pemadaman listrik di supermarket. Semua lampu dimatikan oleh McCall. Meskipun para pembunuh memiliki perangkat penglihatan malam, tapi masih kalah dengan pemahaman McCall tentang medan supermarket. Tidak hanya terus-menerus dipukul. Beberapa orang bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Telah dibunuh. Dan penjaga gendut itu mengambil kesempatan untuk membawa semua orang melewati jalan yang aman. Dan McCall hanya mau membunuh semua pembunuh. Mengambil keuntungan dari supermarket, semua bisa menjadi senjata. Habisi setiap orang yang selamat. Pada akhirnya, hanya bos pembunuh yang tersisa.
Pembunuh licik menemukan lokasi pria gemuk itu. Tepat saat dia akan menembak, paku baja datang. Ternyata itu adalah McCall dengan pistol paku muncul di belakang. Pembunuh menahan rasa sakit bersiap untuk melakukan serangan balik. Tapi McCall dengan paku tajam, menembakkan tembakan fatal. Tembak si pembunuh di depannya. Sama seperti itu, organisasi pembunuh yang jahat dihancurkan. Beberapa bulan kemudian, McCall kembali ke kehidupan normal. Dan Teddy. Ia tidak melakukan pekerjaan lama lagi. Ia pergi ke sekolah. Harapan untuk dapat menjalani kehidupan yang bermartabat di masa depan. Klik like dan follow saya. Sampai jumpa.